Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dengan memaparkan bagian ke-6 pertemuan kita malam hari ini. Bagian ke-6 kita membahas tentang sistem teologi sistematika, sistem berpikir teologi sistematika, karena sejumlah pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan tadi yang terkait dengan pembahasan saya berikut ini. Menjadi materi terakhir saya, jadi sekaligus materi yang dipresentasikan, sekaligus diharapkan dapat memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang dikemukakan pada saya malam hari ini. Nah, kita mulai dengan teologi sistematika adalah suatu sistem berpikir. Ya, sistem. Teologi sistematika bukanlah hanya topik-topik yang diyakini, dipegang oleh gereja, oleh orang percaya, melainkan bukan juga hanya sekedar pengajaran, dogma, melainkan satu sistem berpikir yang logis dan teologis. Sehingga tidak gampang diserang, tapi tidak gampang dilumpuhkan oleh non-teologis atau yang dari kepercayaan yang lain. Kenapa? Because we are thinking in a system. And the system is not weak system, but strong system. Or saya mungkin lebih tahu, solid system. Solid system. Ya, itu lebih kuat. Memang solid. Batu karang yang teguh. Solid system. Why? Because this God's system. Karena ini sistem Tuhan. Bukan sistem manusia. Sistem berpikir manusia. No. But system, biblical system, and God's system. And we will find only in the Bible. Dalam Alkitab saja. Nah, sistem berpikir yang logis dan berpikir yang konsisten. Kenapa? Tidak ditemukan pertentangan. Dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, tidak seorang yang belajar teologi, tidak akan menemukan inkonsistensi atau pertentangan internal. Wahyu, Markus, Lukas, Yohanes, Kejadian, Keluaran, Imamat. Tidak ada pertentangan. Why? Because all books of the Bible in the Bible adalah in one system, God's system. Ya. Dan ini hanya dipelajari oleh teolog. Teolog menemukannya dan memberitahukan pada jemaat supaya mempermudah jemaat mengerti Alkitab. Jangan lupa. Teologi itu tujuannya untuk understand the Bible. Teologi yang pertama dan utama tugasnya membuat gereja mengerti Alkitab. Membuat orang percaya memahami Alkitab. Itu tugas utama gereja. Sorry. Tugas utama teologi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bertolak dari pengertian teologi sistematika, yaitu suatu studi disiplin ilmu. Ini meaning, arti teologi sistematika according to me. Suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai pokok-pokok kebenaran yang tersistem. Point of truth. Yang tersistem. Dari Alkitab. Tentang apa? Tentang Allah dan dalam hubungannya Allah dengan semua ciptaannya. Pokok-pokok yang tersistem itu menjadi landasan gereja. Pegangan gereja, pengajaran gereja di segala tempat dan sepanjang waktu. Maka itu tidak berubah-ubah teologi kita. Saya bersyukur belum ada seorang pun yang berkata pada saya, Pak Stefri, sejak 34 tahun yang lalu sampai sekarang, Bapak berubah-ubah teologi. Belum. Dan silakan periksa buku saya, ada 16 buku. Dan ada berapa artikel jurnal internasional. Silakan baca, lihatlah. Apakah saya inkonsisten? Apakah ada pertentangan antar semua buku saya? Mulai buku yang saya tulis tahun 2002 sampai 2022. 22 tahun. Apakah ada pertentangan dari buku yang saya tulis 20 tahun yang lalu dengan buku yang saya tulis tahun yang lalu? Apakah ada pertentangan? Saya belum mendengar ada orang mempertentangkan.
Karena saya berusaha untuk menulis in system dalam satu sistem berpikir, dan always from the Bible and back to the Bible. Karena itu teologi saya harus diperiksa oleh Alkitab. Dan saya pun mengkaji terus tulisan saya yang lalu tahun 2000 berapa? 2002 tentang teologi abu-abu. Saya lihat apakah ada hal yang tidak sesuai Alkitab. Sampai sekarang saya belum menemukan ketidaksesuaian. Kemiskinan pemikiran banyak saya temukan. Malu-malu juga lah. Saya menulis buku tahun 22 tahun yang lalu. Masih kerucu-kerucu lah. Dan bahasanya, bahasa sarkastis ada. Tapi saya belum menemukan inkonsistensi dengan Alkitab. Belum. Saya harap menemukan supaya memperbaiki gitu loh. Saya terus menerus. Termasuk khotbah saya. Terus diperbaiki oleh Alkitab. Oleh studi Alkitab secara intens. Nah, karena insist saya, pentingnya sistem berteologi sistematika, kebenaran apapun, termasuk kebenaran filosofis dan saintis, semuanya dimengerti berdasarkan sistem. Iya, kita belajar ekonomi, antropologi, belajar teknologi pun, semuanya in system. Tapi sistemnya sistem sains, sistemnya sistem filosofis. Namun teologi sistemnya not only theological system, tetapi itu juga berbicara mengenai philosophical system. Semua sistem dirangkum oleh satu sistem kebenaran dari Allah. Karena semua kebenaran kan dari Allah. Termasuk matematika, fisika, kimia. Siapa bilang dari setan? Siapa bilang dari Albert Einstein? No. Albert Einstein itu hanya menulis, memikirkan apa yang Tuhan ciptakan. Jadi semua dari Allah, bukan dari tadi. Contoh ya, Pancasila, ideologi bangsa Indonesia, satu sistem ideologi yang konsisten, yang koheren, koresponden, komprehensif, integratif. Saya belum menemukan 5 sila ini bertentangan satu dengan yang lain hal. Ya, tidak ada pertentangan dalam 5 sila, itu namanya sistem. Ya, maka tidak mudah digoyahkan. Kebenaran teologi pun satu sistem. Kebenaran yang tidak dapat dipahami, diterima tanpa sistem. Karena itu, kalau Bapak Ibu belajar gini, saya sering bertemu atau berdialog dengan orang yang tak seiman, di level apakah di level ilmuwan, cendekia, akademisi, saya paham saja bahwa cara pikir mereka berbeda dengan sistem berpikir teologi ya. Jadi saya nggak perlu menghina mereka, nggak perlu mengatakan, wah kasihan sekali loh, ini dah pikiran agama ABC itu kok kerdil. Enggak, saya nggak bicara begitu. Nggak boleh. Karena apa? Karena memang berbeda sistem. Mengapa agama lain begitu mengkritik kita tentang ini ke, tentang anak Allah ke, tentang Yesus itu lahir dari Maria dan sebagainya? Karena we're sorry to say, we are thinking and we believe in a system. Dan mereka di luar sistem. Kalau mereka bertanya tentang mengapa Allah disalib, Yesus kok Maria mengandung oleh Roh Kudus, saya memperhatikan tidak ada sedikit pun pertentangan dalam teologi Kristen. Termasuk tulip. Teologi Kristen tidak ada pertentangan sedikit pun. Begini, kita boleh saja tidak menerima tulip. Nggak apa-apa. Karena kan tidak dipaksakan. Tapi Bapak Ibu kan tidak mungkin menolak. Coba gini. Total depravity. Semua manusia mati dalam dosa, tak berdaya. Amin? Amin. Karena dosa itu mati rohani. Kematian disebutkan kematian rohani. Maka total depravity, ini total inability, tak berdaya secara total. Karena itu perlu anugerah Allah menghidupkan manusia. Maka saya percaya semua orang Kristen menerima total depravity. T-nya. Karena setiap manusia berdosa, tak berdaya secara rohani mencari Tuhan. Karena buta dan gelap. Buta dan telanjang. 2. Unconditional election. Tulip. Unconditional election. Atau pemilihan tak bersyarat.
Memang Tuhan memilih kita tanpa syarat kok. Masa Tuhan, kita sudah berdosa dan pasti dihukum. Dosa dan hukuman ini pasti. Tapi Allah memilih kita. Kenapa? Karena nggak ada syarat pada kita. Oh, karena Ibu Frida orangnya mudah bertobat. Enggak. Semua berdosa. Itu namanya unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Wah, itu anugerah. Itu namanya anugerah. Kalau Stefri dipilih oleh Allah dari kampungan berdosa, tinggal di bawah pohon kayak kerah, di bawah gunung soputan, nggak punya nasib, nggak punya masa depan, kasihan sekali, pasti binasa. Tapi kalau dipilih Tuhan untuk percaya Yesus, dipilih untuk percaya Yesus. Dengan baik-baik, dipilih untuk percaya Yesus. Ini anugerah. Itu yang ketiga. Limited atonement. Penebusan terbatas. Memang tidak semua orang ditebus. Masa Yesus mati untuk orang yang masuk neraka? Masa Yesus mati untuk orang yang masuk neraka? Bodoh sekali kalau orang yang percaya Yesus mati walaupun dia masuk neraka. Sia-sia dong kematian Yesus. Maka itu namanya limited atonement. Bahwa hanya orang yang percaya yang ditebus oleh Kristus. Limited atonement. Lalu AII, irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Paulus nggak punya peluang bertobat, tapi dia tidak mampu menolak anugerah Allah. Pada waktu Allah mengetuk pintu hatinya, maka Paulus tak mampu menolak anugerah Allah. Sejahat-jahatnya Paulus Tuhan mengetuk pintu hatinya dan dia menerima Tuhan Yesus dengan cara ajaib loh, dengan cara dibutakan. Itu cara Tuhan. Siapapun saudara tak mampu menolak anugerah Allah. Itu namanya irresistible grace. Irresistible grace. Anugerah yang tidak. Itu semua Alkitab kok. Yang terakhir, perseverance of the saint. Perketahanan orang kudus. Orang-orang yang percaya Yesus memiliki Roh Kudus dan memiliki firman Allah. Mampu bertahan dalam penderitaan, dalam kesulitan. Setia sampai akhir. Ini Alkitab kok katakan. 5 poin ini, 5 biblical. Oke lah kalau kita belum akrab. Tak apa. Ya. Tapi ini sistem. 5 ini sistem, nggak bisa diubah, nggak bisa ditukar, nggak bisa bertentangan, tidak mungkin. Ini sistem, oke? Nah, Joseph Tom menulis begini, kepercayaan yang memiliki sistem yang benar pasti kuat dan tidak akan jatuh, karena itu tidak memerlukan pembelaan. Christian belief nggak perlu dibela, karena memang kuat, tapi perlu kita hanya menyampaikan firman, oke ya? Sistem kepercayaan yang tidak benar pasti akan jatuh dengan sendirinya. Pemahaman dan kepercayaan yang tidak konsisten, tidak koheren. Coba, saya hampir berusaha untuk tidak menyerang kitab-kitab agama lain. Saya berusaha untuk tidak menyerang kitab-kitab agama lain. Kenapa? Karena berbeda sistem. Memang kalau saya periksa berdasarkan teologi Kristen, saya akan menemukan inkonsistensi, inkoheren, inkorespondens, inkomprehensif, tidak integratif, tidak pasti. Insya Allah, saya akan temukan demikian dalam kitab-kitab agama lain. Tapi saya berusaha untuk tidak menyerang. Why? Karena berbeda sistem. Saya boleh menggunakan logika, filsafat dalam berdialog dengan agama lain. Termasuk mencermati kitab-kitab agama lain dengan menggunakan filsafat. Tapi saya tidak menggunakan teologi karena berbeda. Namun setelah mereka terbuka ruang hati mereka, oh begitu, baru saya memproklamasikan kebenaran teologis. Itulah pengertiannya. Nah, Tuhan tentu tidak mengajar sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Juga tidak mengajar teologi semiotika. Jangan bilang Tuhan mengajar teologi semiotika ya. Melainkan memberikan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab saja. Tidak ada firman di luar Alkitab kecuali firman Syah Hutagalung. Siapa dia nggak tahu. Nah, para ilmuwan menemukan sistem dalam penyataan umum. Bapak perhatikan, dunia ini diciptakan oleh Allah dalam sistem. Allah menciptakan babi, monyet, kuda, bayam, tekukur, keserasian. Maka timpangnya ekosistem terganggu lingkungan hidup. Tuhan sudah menciptakan sistem eko.
Sistem ekosistem. Siapa bilang bahwa ilmuwan menemukan sistem ekosistem? Enggak. Para ilmuwan hanya menemukan sistem Tuhan dalam alam, di antaranya ekosistem. Jangan bunuh semua tikus, sisakan tuh orang nado. Ya. Jangan bunuh semua orang tikus-tikus, sisakan tuh orang nado. Karena tikus juga berarti untuk menjaga ekosistem, keseimbangan dengan belalang dan sebagainya. Ya. Jadi begini, Allah sudah menciptakan semua sistem berpikir saintis. Itu dari Allah. Sistem berpikir filosofis itu pun dari Allah. Dalam sistem, tetapi ada sistem tertinggi namanya sistem teologis from the Bible. Jadi sesungguhnya esensi teologi sistematika adalah mengenai sistem berpikir dan atau sistem beriman mengenai kebenaran Allah dalam Alkitab, melalui Alkitab, tentang dunia, tentang Allah, dan tentang dunia ciptaan Allah. Sistem ini bukan sistem Lutheran, bukan sistem Arminianisme, bukan juga sistem Calvinisme, bukan. Sorry, tulip itu bukan sistem Calvinis, tapi sistem nama Alkitab yang memang ditemukan oleh Calvin gitu. Calvin menemukan sistem tulip in the Bible. Jadi tulip itu bukan sistem Calvinisme, melainkan sistem biblical system. Jadi I'm not talking about Calvinism, I'm not talking about Lutheranism, I'm not talking about Arminianism, I'm not talking about Anabaptism, no. Melainkan sistem berpikir Allah yang namanya berpikir teosentris, berpusat pada Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Semuanya yang nothing, semuanya menjadi something apabila terkoneksi dengan Allah. Tanpa terkoneksi dengan Allah, semuanya nothing and something. Semua yang terkoneksi dengan Allah pasti something di mata Allah. Sistem berpikir ini menegaskan mengenai kedaulatan Allah. Maka itu hanya ada worship God. Why? God's sovereignty, kedaulatan Allah, dan itu diresponi dengan ketundukan. Bapak Ibu jangan salah mengerti bicara kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah bukan pamer doktrin. Kedaulatan Allah ini mengungkapkan ketundukan manusia. Bow down. If you believe God's sovereignty, you must bow down, and you must obey Him. You must serve Him. You might depend on Him. Itu artinya bukan soal pemainan dogma saja. Itu penyelewengan. Nah, sistem berpikir Allah ini hanya dalam Alkitab. Ya, ini harus menjadi keharusan dalam berteologia di sepanjang masa. Sistem berpikir ini sistemnya konsisten. Kenapa? Tidak ada kontradiksi. Sistemnya koheren, sesuai. Ya, bersesuaian dan korespondensi berhubungan dengan Allah, dengan semua ciptaan, komprehensif menyeluruh. Maka itu kita harus mengkonstruksi teologi yang konsisten, koheren, koresponden, komprehensif, integratif. Nah, pokok-pokok pemikiran teologi tersusun secara harmonis dalam Alkitab sehingga tidak ada inkonsistensi, tidak ada inkoherensi, dan tidak ada kontradiksi, tidak ada inkomprehensif. Karena kita menemukan God's system in the Bible saja. Nah, coba ya. Keyakinan ada suatu sistem, yaitu integrasi yang harmonis antara pemahaman, penghayatan, pengalaman yang dapat diimani, dan iman yang dapat dipahami, dihayati, dialami, dan diberitakan. Itulah teologi. Sistem berpikir teologis. Kita memahami, menghayati, mengaminkan, mengamini, mengamankan, menghayati, mengalami, memberitakan. That's the meaning of theology. Bapak Ibu sekalian. Keyakinan ini bukan hasil dari kemampuan orang Kristen membuat formulasi keunggulan iman yang bukan. Melainkan semuanya sudah tersedia dalam Alkitab.
Semuanya sudah tersedia dalam Alkitab. Dan kita ditolong oleh para teolog selama 20 abad. 20 abad disuruh Tuhan mempelajari Alkitab, menemukan sistem berpikir Allah, dan menuliskannya, diwariskannya. Sampai sekarang ada ribuan buku teologi yang menjaga gereja dan memperkaya gereja. Haleluya. Baru kali ini saya bilang haleluya. Gini, sistem keyakinan berteologi sistematika. Keyakinan bertolak dari iman, berlanjut pada pengertian. Ini rumah. Starting from the Bible, starting from faith, and then menuju pada understanding. I believe so that I understand. Ini warisan Agustinus and Anselmus, berteologi di sepanjang masa. Crede et intelligas, credo ut intelligam. Percaya supaya mengerti. Oh, ini kekuatan Kristen. Bukan mengerti supaya percaya. Agama lain mereka mengerti. Insya Allah percaya. Kita tidak. We believe and of course we understand. Because faith membuat kita mengerti. Ini sistem yang kokoh. Ini berbeda sekali dengan setan-setan. Berbeda dengan cara pikir dunia. Cara pikir dunia akan berkata, I understand what I see. Nah, itu filsafat. I understand what I see. Lalu agama lain, I understand in order to believe. I understand in order to believe. Saya mengerti supaya percaya. Oh, bukan cara Tuhan. Tapi ini oleh anugerah Allah, saya beroleh iman. And puji Tuhan, saya mengerti. Wow, keren. Ya, oke dah. Kedua, keyakinan teologi bermuara kepada pertobatan cara berpikir. Keyakinan teologis ini suatu pengalaman awal perubahan cara berpikir. I believe, so I know I'm a sinner. I'm a sinner. Saya orang berdosa. Saya tahu saya orang berdosa. Kemarin enggak. Saya pendeta. Saya penatua. Saya penamuda. Saya apa? Gereja ini. Enggak. Setelah dia dengar Injil, dia tahu. I know who I am. I am a sinner. Jadi pertobatan. Nah, pertobatan ini namanya metanoia. Metanoia ini adalah perubahan cara pikir. Bukan perubahan dari suka mabuk, berhenti mabuk. Itu bukan pertobatan, pemberhentian. Beda. Pertobatan itu perubahan cara pikir. Namanya metanoia. Dari kata metamorfose. Yaitu ada perubahan yang mendasar. Yaitu dari cara pikir dunia ke cara pikir teologis. Dari cara pikir non-teologis, cara pikir teologis. Kehendak Tuhan. Wow. Itulah teologi. Ketiga, keyakinan teologis berdasarkan kedaulatan Allah. Allah adalah pengasal mula, dia pencipta, dia pemilik, penguasa, pengontrol, pelaksana yang mencapai tujuannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun, sesuatu pun di luar dirinya. Itulah Allah. Allah itu independen. Allah itu tidak perlu ditolong. Allah itu tidak perlu dibantu. Ya, Allah itu independen. Makanya jangan merasa berjasa. Kalau saudara melayani Tuhan, jangan merasa berjasa. Allah nggak perlu kamu. Allah nggak perlu stay free. Dia independen. Kalau dia perlu pertolongan kita, dia berhala namanya. Dengar baik-baik. Kalau Allah perlu pertolongan, dia berhala. Tapi karena dia Allah, he doesn't need you. Tetapi kalau dia melibatkan saya, this is grace of God. Kalau saya dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan, wow, ini anugerah untuk saya. Kok siapa saya yang cacing seperti ini? Stephen seperti cacing kotor kok. Kok dilibatkan Tuhan dalam pekerjaannya? This is grace of God. Ini anugerah Allah. Wow, kita hanya thank you, we worship Him. Jadi berbeda sama sekali. Ini keyakinan teologis kedaulatan Allah. 4.
Keyakinan teologis adalah keyakinan dasar doktrin dan kehidupan sehat. Pengalaman hidup rohani yang sehat adalah buah dari pemahaman rohani yang sehat. Jangan dibalik-balik, kecuali di Balikpapan. Jangan dibalik-balik. Tidak ada pengalaman rohani tanpa pemahaman rohani yang sehat. Tidak ada pengalaman rohani. Saya jumpa Tuhan. Saya dijamah Tuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Haleluya. Ini pengalaman rohani saya, Pak. Saya berdoa tiap malam jam 12 malam. Saya mengalami pengalaman rohani. Oke. Do you know? Apakah engkau mengenal Allah yang olehnya engkau berdoa tiap jam 12 malam? Ya, saya kenal dia. Bagaimana kau kenal dia? Saya baca kitab suci terus. Coba terangkan pada saya. Who is God in your explanation, in your thought? Please, kasih kepada saya pengertian. Nah, saya dengar. Kalau melenceng dari Alkitab, itu aneh. Aneh. Harus, ya saya mengenal Allah dari Alkitab saja. Dia Allah yang penuh kemurahan. Kemurahan hati Allah itu unlimited. Justru karena itu, Pak, kita yang berdosa ini hanya oleh kemurahannya bisa. Wah, bagus. Ini namanya. Tapi penjelasan ini, orang bisa menjelaskan ini. Kalau tanpa belajar teologi, ya, nampaknya impossible. Ya, nampaknya impossible. Kecuali ada film ya, Tom Cruise, Impossible. Oke, Pak Sevin nonton. Ya nontonlah. Dalam penerbangan ke Filipina kok. Dari Singapura ke Filipina, naik Filipina Airlines, lalu ada movie di depan saya. Tom Cruise, Impossible. Ya. Ingat, apalagi pelawak dari Inggris tuh. Mr. Bean. Mana mungkin saya lupa. Oke, nggak usah pura-pura rohani lah. Bapak kan kalau rohani kan nggak nonton. Saya nggak tukang menonton. Nggak tukang nonton. Tapi kalau ada tontonan, tontonlah. Pura-pura rohani. Oke ya. Keyakinan teologis adalah dasar doktrin dan kehidupan yang sehat. Yang kedua, sistem keyakinan teologi yang seimbang. Wah. Tadi bicara tentang keutuhannya, sekarang seimbang. Allah kita, Allah yang transenden. Allah yang tak terjangkau. Tapi dia juga adalah Allah yang imanen. Teistik. Justru karena dia tak terjangkau, maka dia menjangkau kita. Bukan kita yang menjangkau dia dengan sesajen. Bukan kita yang menjangkau dia dengan iman kita. Nothing. Ini sistemnya, ini sistem. Allah yang tidak terbatas, maka dialah yang membatasi dirinya. Masa kita yang membatasi? Masakan Allah membatasi dirinya karena keterbatasan kita? No. Dia membatasi dirinya bukan dalam keterbatasan kita, melainkan dia membatasi dirinya supaya dia memperkenalkan dirinya kepada kita dan dia membuat kita mengenal dia. Sekalipun Allah telah menyingkapkan dirinya menjadi manusia, God became human being. Tapi kalau Allah tidak membuat kita mengenal dia, impossible. Semuanya Allah. Ya, Allah yang tidak terbatas dan membatasi dirinya dalam rupa manusia. Dialah Yesus Kristus dan one and only. Tidak ada Allah lain yang membatasi dirinya kecuali Allahu Alam. Nggak ada. Yang ketiga, Allah yang tersembunyi, tapi nongol juga. Nggak mungkin dinongol-nongolkan. Allah yang tersembunyi tidak mungkin ditemukan oleh manusia. Nah loh, kamu di balik goa. Nah loh, nggak mungkin. Itu Allah berhala. Allah ketabrak. In Allahu alam. Allah kamu aja gitu loh. Menemukan Allah bersembunyi di balik pohon. Allah kamu aja. Nggak bisa. Allah yang unseen. Allah yang tak terlihat. Tidak mampu dilihat. Dan justru oleh anugerahnya dia memperlihatkan diri. Coba ya, kata kunci semuanya anugerah. Coba, Allah yang transendental oleh anugerahnya menjadi imanental. Allah yang tak terbatas
oleh anugerahnya membatasi diri. Allah yang tersembunyi, oleh anugerahnya menyatakan diri. Semuanya tema anugerah Allah. Allah yang berdaulat, ngeri. Allah yang ngeri. Tapi Allah yang lemah lembut. Coba, oleh anugerahnya berkemurahan. Ya, Allah yang unity, tapi plurality juga. Yaitu seesa, satu saja. Tapi dia mau dikenal oleh manusia dalam rupa plural. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Untuk apa? Bukan untuk Allah. Untuk kita lebih mudah. Karena mengatakan, aku I am who I am. You are. No, I am who I am. Aku adalah aku. Aku yang adalah aku. Aku ada yang aku ada. Aku tidak mengada-ada. Kamu yang mengada-ada aja kayak. Kamu sering mengada-adakan tentang saya. No, aku adalah aku yang ada. Aku tidak diadakan, aku ada dengan sendirinya. No, aku ada dengan sendirinya. Nah justru karena itu, manusia tidak ngerti. Tidak paham. Dan tidak mungkin. Tetapi Allah menyatakan aku yang satu itu. Aku yang satu itu. Dengan cara tiga pribadi. Yang ajaib. Yang ajaib. Yang bukan yang rasional, tapi yang melampau rasional, rasio. Itu namanya Allah yang unity, but plurality juga. Ini aja yang hanya ada praise the Lord, praise the Lord. Kalau Allah masuk akal, ada praise the Lord. Kalau Allah masuk akal, kita Allah itu aja kok, Allah itu aja. Itu kalau Allah yang masuk akal, Allah itu aja. Tapi karena Allah melampaui akal, bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Yang ada, awesome, haleluya, oh great, haleluya. Ya hanya itu yang muncul, itu yang Tuhan mau. Kita mengagungkan Dia. Ya, oke. Sistem, lanjut. Nah, gini lagi. Ya, tinggal sedikit lagi ya. Saya minta tambah waktu. Ini last day, hari terakhir. Bukan last night. Last evening, last supper. This is Last Supper. After this, we have some bread and apalah. Ini sistem. Coba ya, ini temuan para reformator. Singkat saja, sistem teologis yang dibangun di atas 5 pilar iman Kristen yang fundamental. Maka itu, saudara yang anti reformasi, agak gila. Jangan tersinggung ya, saya kan tidak menunjuk orang. Saudara yang anti reformasi, saya agak gila teologi. Gila lah. Enggak lengkap. Kenapa? Ini temuan hamba-hamba Tuhan pada abad-abad sebelumnya. Dari Rasul Paulus, Agustinus, abad 4, abad 5, Anselmus, terus Thomas Aquinas, oke, ada sedikit kontribusi. Tapi yang kuat, Martin Luther, kemudian seterusnya, sampai hamba Tuhan di pendeta kita masing-masing. Jangan lupa, hamba Tuhan di gereja kita masing-masing, adalah mata rantai daripada dari Tuhan Yesus, Rasul Paulus, ya Agustinus, para teolog awal pertengahan, teolog reformasi. Maka itu jangan benci reformasi. Nah, itu kebodohan. Kenapa? Para teolog reformasi menemukan 5 pilar gereja yang dibuang oleh gereja Roma Katolik dulu. Apa itu? Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Christus, Sola Christo, Soli Deo Gloria. Ya. Hanya oleh anugerah. Amin. Betul. Hanya oleh iman. Memang enggak ada oleh usaha. Hanya kitab suci. Amin. Hanya Kristus. Kemudian hanya bagi Allah. Siapa bilang ini tidak Pantekosta? Ini pun Pantekosta. Ini pun Baptis. Ini melampaui gereja. Tidak, ini melampaui gereja. Ini beyond any church denomination. Kenapa? Karena ini merupakan pilar iman Kristen universal. Listen to me. Ini merupakan pilar iman Kristen yang universal. No gracia, no Christianity. No faith, no Christianity. No scripture, apalagi. No Christianity. No Christ, of course. No Christianity. No glory of God. No Christianity. Jadi ini fundamental. Ya, sistem. Barulah. Nah, sistem ini, sistem yang konsisten. Ya, semua pokok pikiran, polemik, pujian, doa dibangun di atas fondasi 5 sola tadi. 5 sola ini. Ya, kayak saya lewat saja. Nah, kemudian
Coba lihat ini sistemnya. Penetapan Allah secara logis, kronologis, and teologis. Dari penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa. Penciptaan kejadian 1 dan kejadian 2 kan? Kejatuhan manusia dalam dosa, kejadian pasal 3. Predestinasi, kejadian pasal 3. Penebusan, kejadian pasal 3. Ayat 15. Keselamatan, panggilan Injil, kelahiran baru, iman dan pertobatan, pembenaran, pengudusan, ketekunan. Inilah teologi sistematika. Ini ditemukan dalam Alkitab. Ini namanya penetapan. Dari penciptaan sampai keselamatan, namanya penetapan. Dari panggilan Injil sampai pada ketahanan, ketekunan, sampai ke sorga, ini namanya ordo salutis. The order of salvation. Bukan urutan kronologis, bukan. Tetapi satu urutan logika. Urutan sistem yang logis, kronologis, teologis. Inilah kontribusi teologi sistematika. Bagaimana gereja tanpa teologi sistematika? Bagi saya sulit memahami dan menemukan ada gereja yang tidak tertarik teologi sistematika. Karena ini semua pengajaran dan pegangan gereja. From creation until consummation. Itu poin-poin kebenaran yang tersusun according to the Bible. And this is we found this one from the Bible saja. Nah, ini sistem. Lalu sistem yang tadi saya sebut, total depravity, unconditional election, limited atonement, and irresistible grace, dan perseverance of the saint. Bisa ditanya, maybe one day saya bersedia siapkan waktu lain. Saya mau minggu depan sudah ada new subjects, ya, ada materi baru. Ya, cukuplah 5 kali pertemuan ini kita membahas tentang pengantar teologi sistematika. Dan next week, hopefully sudah memulai satu new subject, new point, new subject. Nah, saya mengusulkan maybe one day bisa di-arrange. I'm ready to answer anybody, apapun pertanyaan Bapak Ibu berkenaan dengan sistem berpikir teologis, termasuk tulip. Memang begini, memang banyak yang anti. Kesalahannya begini, orang yang anti belajar Pentakosta bodoh. Orang yang anti belajar tentang baptis, bagi saya lalu tertutup. Nggak bisa, belajar dulu lah. Gitu. Mari belajar Anabaptis, belajar reformasi, belajar baptis, belajar Azusa Street Movement di Amerika. I was there, ya, first time di sana I was there, dan belajar tentang sejarah kebangkitan Pentakosta di dunia. Kita menjadi ilmuwan Kristen itu jangan tertutup hanya belajar my kandang sendiri, kandangku sempit. Tetapi jangan juga belajar tanpa kandang. Belajar tanpa kandang namanya liar. Kita belajar tentang kandang kita, dari kandang kita belajar juga kandang-kandang yang lain. Nggak apa-apa, untuk apa? Memperkaya. Karena semuanya dalam anugerah Allah. Oke. Saya pikir ini semua sistem. Tulip ini bukan sistem Calvin. Bukan sistem Calvinisme. Tapi biblical system. Silakan kritik kalau ada yang bertentangan Alkitab. Bahwa manusia berdosa, total, tak berdaya. Inability. Amin. Tak seorang pun mencari Allah. Roma 3. Kalau dia mencari Allah, dia berdaya dong. Bukan inability. Dia berdaya. Ini memang total inability. Tidak, memang lumpuh secara rohani. Lumpuhnya rohani. Tak mampu melihat Allah. Tak mampu memikirkan Allah. Lalu Allah membukakan pikirannya. Nah, yang kedua, unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Allah memilih stay free yang tidak lebih baik daripada orang yang sangat berdosa. Tanpa syarat. Bukan karena stay free pendek. Maka Tuhan memilih dia. Bukan karena stay free orang Minahasa.
keturunan dukun-dukun. Bukan. Tapi memang nothing. I am nothing. So dia memilih saya without condition. Tanpa syarat. Tanpa syarat pada pihak saya. Semuanya pada pihak Allah. Dan siapa? Limited atonement. Penembusannya terbatas. Ya. Hanya mereka yang percaya pada Yesus. Dan kenyataannya sudah banyak yang mati tanpa percaya Yesus. Ada neraka, ada surga. Itu mengungkapkan 5 sederhana ya, saya cepat-cepat. Nanti ada pokok bahasan khusus lah. Ini bisa 5 jam. 5 jam pun tidak cukup. Ya. Lalu irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Sejahat-jahatnya Paulus, kurang ajar saya, tidak mampu menolak tatkala Allah mengutuk pintu hati saya. Stay free. I'm standing before your heart. Knock you heart. Open. Bukalah pintu hatimu. Siapa yang buka? Roh Kudus yang buka, bukan stay free, lu mintang. Roh Kudus yang buka. Siapa yang bisa buka hati Tuhan masuk? Tidak ada. Itu semua pekerjaan. Maka itu tak bisa ditolak. Tatkala Allah mengetuk pintu hatimu, tatkala Allah menetapkan engkau menjadi umatnya, tatkala Allah memilih engkau menjadi umatnya, tak seorang pun menolak, sejahat-jahatnya kita. Dan kita yang menerima dia bertahan sampai akhir, yaitu perseverance of the saints. Orang-orang percaya, orang kudus dibuat bertahan. Sekalipun dalam pencobaan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada. Tapi dibuat bertahan oleh Tuhan. So, Tuhanlah yang mempertahankan engkau. Tuhanlah yang mempertahankan kita. Kalau kita yang mempertahankan Tuhan, sedih banget Kristus itu. Saya malam hari ini tinggalkan Kristus. Kalau saya yang pertahankan Tuhan Yesus. Kalau itu ajaran Alkitab. Tapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita yang mempertahankan Kristus. Melainkan Kristus sendiri. Rohnya, firman-Nya yang mempertahankan kita. Taat pada dia, setia pada dia. Itu namanya segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Nah, itulah. Nah, teologi itu monergistik. Monoenergi. Satu energi. Yaitu kedaulatan Allah, anugerah berdaulat dari Allah, iman yang dikaruniakan, keselamatan yang diperjuangkan, keselamatan yang dinikmati dalam ketaatan kepada firman-Nya. Inilah monergistik. Semuanya dari kedaulatan Allah. Tanpa kedaulatan Allah, tidak seorang pun yang bisa percaya. Kedaulatan Allah itu terungkap melalui anugerah Allah yang berdaulat. Yang tidak dapat ditolak. Yang mengaruniai iman. Iman itu pemberian Allah. Bukan ciptaan Stefri. Bukan ciptaan gereja. Iman itu adalah pemberian Allah. Dikaruniai. Lalu setelah beroleh iman, kita punya tanggung jawab. Mari, perjuangkan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita juga jangan, baru di sini kita aktif. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, and 5, Allah aktif. Tapi Allah mulai mengaktifkan saya dan saudara. Number 1, number 2, number 3. Allah mengaktifkan kita. Ya, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus mendiami kita. Kita menerima firman. Baru kita mampu memelihara keselamatan dengan takut dan gentar. According to the book of Ephesians. Ya, lalu keselamatan yang kita nikmati keselamatan itu. Dalam ketaatan penuh pada firman-Nya. Saya taat pada firman Tuhan bukan supaya berkati. Ya, saya taat pada firman Tuhan. Kenapa? Saya sedang menikmati keselamatan saya. I obey God's will because I enjoy my salvation from God. Inilah monergistik. Ya, oke, saya pikir sampai di sini dulu. Teologi Kristen itu mestinya teologi yang tanpa cacat, teologi yang konsisten, teruji zaman, nggak berubah-ubah. Saya berharap oleh anugerah Allah sampai saya meninggal, my theology standing for point tidak bergeser, tidak berubah, dan saya tetap berharap dukungan doa Bapak Ibu sekalian, jangan sombong. Ya, master doktor tidak mampu mempertahankan kita.
hanya God's grace. Dan teologi yang relevan di sepanjang masa, di segala tempat, untuk semua orang. Dan teologi yang indah, a beautiful theology. Like beautiful country. Beautiful theology. Ya. Dan beautiful church. And beautiful message. Beautiful life. Itu semuanya hanya dari beautiful theology. Oke, berlanjut. Terima kasih. Bukan berhenti ya, berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Oke, demikianlah. Selamat malam.